Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun saleh kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah SAW sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab, "Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya." Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa anzir ashiratakal aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Thalib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, "Wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan." Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, "Wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang aku rasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit dan ayahku bukanlah seorang pendusta." Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? "Kenapa kau tidak izin kepadaku?" Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka anha.
dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah SAW. Namun yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang, padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib, di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau suaminya terbunuh, dan sungguh khawatir Zainab kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan di antara yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abul As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah SAW yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha warḍaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah SAW mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah SAW, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW,
Dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada orang Quraisy, meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah SAW, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dia hantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkatalah Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa. Dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah Zainab meninggal setahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi,
percintaan yang abadi sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.